Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi ini saya di kampus. Kita dipertemukan Allah pada kegiatan perkuliahan. Insya Allah hari ini pertemuan terakhir ya, pertemuan 16. Saya sampaikan materi yang terakhir, yakni terkait dengan mixed method insya Allah ya. Untuk memulai perkuliahan pada pagi ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nih berdoa cukup nih. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon izin saya share screen. Pada pertemuan ini nanti insya Allah pada akhir akan saya sampaikan tugas pengganti mata kuliah, tetapi kita bahas dulu, kita diskusikan mixed method atau desain campuran kuantitatif dan kualitatif ya, yang bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif desain riset ketika kita nanti melakukan riset. Nah, baik mas-mas sebagai peneliti maupun menyiapkan diri sebagai statistisi ya. Insya Allah akan kita bahas mulai dari apa itu mixed method, kapan digunakan, jenis-jenis desain, karakteristik utama, kemudian isu-isu etik, langkah-langkah, kemudian kriteria ketika kita menggunakan metode campuran. Mungkin nanti tidak ada hal yang baru dari yang kita pelajari, karena metode campuran ini gabungan dari kuantitatif yang sudah kita pelajari baik di mata kuliah ini maupun mata kuliah lain. Seperti ketika kita menggunakan uji T, uji Z gitu ya, kemudian nanti ada statistik deskriptif, ada desain eksperimen gitu ya. Kalau yang kuantitatif, nah kemudian kualitatifnya yang kemarin kita bahas ada fenomenologi, riset grounded, kemudian ada naratif dan lain-lain. Jadi itu nanti pada chapter ini merupakan campuran antara keduanya. Mas-mas dan mbak-mbak, kita definisikan dulu apa itu mengenai pendekatan penelitian campuran atau mixed method. Pada mixed method ini, nah prosedur antara riset kuantitatif dan kualitatif itu digabungkan, baik ketika mulai mengumpulkan, menganalisis, kemudian mengkombinasikan ya, baik itu metode kuantitatif maupun kualitatif. Nah, dalam suatu riset yang tunggal. Jadi pada satu riset itu di dalamnya terdapat gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, terus ketika kita menuliskan di bagian metodenya gimana ya? Nanti ketika di bagian metode riset, jenis penelitiannya kita tuliskan menggunakan pendekatan penelitian campuran. Seperti itu. Kalau kemarin kan pendekatan penelitian bisa kita tuliskan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif saja, tetapi pada campuran ini kita gabung ketika mulai mengumpulkan, menganalisis, ataupun mengombinasikan sampai ketika menarik kesimpulan. Kemudian ada asumsi dasar ketika kita menggunakan metode campuran ini. Nah, jadi nanti karena ada kombinasi dari kuantitatif, kemudian kualitatif. Nah, harapannya kalau kuantitatif itu kan kita memperoleh kajian ya, bahan kajian yang cukup luas. Sementara ketika kita menggunakan metode kualitatif, kita memperoleh pemahaman yang cukup mendalam, itu kita gabungkan. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan campuran, itu wilayah generalisasinya itu cukup luas, kemudian memperoleh pemahaman mendalam gitu. Jadi kita memperoleh karakteristik keduanya. Kemudian ada beberapa konsekuensi ya ketika kita menggunakan metode campuran ya. Konsekuensi yang pertama, nah tentu saja mas-mas mbak-mbak harus memahami ya. Jadi kalau mau melakukan pendekatan campuran itu mas-mas dan mbak-mbak harus paham kuantitatif, harus paham kualitatif gitu ya. Kemudian juga ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif kualitatif ini, itu
banyak tenaganya. Pernah punya pengalaman ya. Jadi tenaga untuk melakukan risetnya banyak banget. Jadi kuantitatifnya itu udah banyak banget yang digunakan, kemudian kualitatifnya juga banyak banget gitu. Jadi karena tenaganya banyak banget itu otomatis berdampak pada biaya. Termasuk kalau misalnya nanti mas-mas dan mbak-mbak menjadi statistisi, itu ke daerah-daerah itu kan juga perlu tenaga. Nanti ada apa namanya, daily allowance atau biaya hidup harian. Nah itu kalau semakin banyak hari yang dikumpulkan untuk mengumpulkan data, semakin banyak orangnya, nanti juga akan berdampak pada waktu dan tenaga yang diperlukan juga semakin banyak. Kemudian ketika ini ya, tantangan ketiga atau konsekuensi ketiga itu masalah pemahaman. Nah, pemahaman itu ketika kita melakukan penggabungan metode, dua metode ini mulai dari menggabungkan datanya, mengintegrasikannya, kemudian menghubungkan atau menyematkan kedua metode ini dalam satu riset ya. Nanti insya Allah kita bahas penyematan metode-metode ini dalam riset seperti apa ya. Alhamdulillah kalau selama ini, nah kita memang tidak bisa murni melakukan riset kuantitatif saja, tetapi memang harus riset kualitatif juga untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Sebagai contoh seperti ini, sebenarnya seberapa banyak sih penduduk di daerah istimewa Yogyakarta yang terdampak pandemi. Nah itu kan kuantitatif ya, oh nanti yang sekian persen itu terdampak pandemi. Nah terdampaknya seperti apa? Oh, sekian persen masalah ekonomi, sekian persen terdampak masalah kesehatan. Nah, masalahnya, masalah kesehatan itu apa saja yang dirasakan? Kalau ekonomi apa saja yang dirasakan? Kalau kita jawabannya masih berupa persen, itu bagiannya kuantitatif. Nah, ketika nanti jawabannya adalah deskripsi, nah, oh yang terdampak itu dari sisi ekonomi itu seperti ini, tidak bisa ini itu, tidak bisa ini itu. Nah, kemudian alternatifnya seperti apa yang dilakukan, tapi masih ada masalah juga, tidak bisa bayar SPP, tidak bisa mencukupi kebutuhan biaya hidup, dan seterusnya, itu masuk di kualitatif. Jadi memang antara kuantitatif dan kualitatif kadang memang saling melengkapi gitu ya. Kemudian metode campuran ini digunakan ketika ada data kuantitatif dan kualitatif tersedia ya. Jadi seperti tadi yang Bu Heri contohkan, ada pemahaman mendalam kaitannya dengan masalah yang ingin diselesaikan. Jadi data kualitatifnya memang ada, kemudian data kuantitatifnya juga memang ada ya. Kemudian pada satu jenis metode penelitian tersebut ya, ini ya, kadang-kadang kalau kita menggunakan satu aja kita belum tuntas. Sebagai contoh seperti tadi, berapa persen ya penduduk Jogja yang mengalami dampak dari pandemi. Nah, tetapi ketika yang dialami itu seperti apa, nah itu kan perlu pendekatan kualitatif. Jadi di sini kalau kita menggunakan kuantitatif saja, pertanyaan penelitian tidak bisa terjawab semua atau tidak bisa tuntas. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga perlu memberikan ini perspektif alternatif. Ketika yang dialami masalah ekonominya seperti ini, nah itu apa yang harus dilatihkan? Gimana strategi menghadapi? Nah, itu perspektif alternatif yang perlu diberikan. Jadi pada kasus ini memang dari sisi peneliti itu memang ini ya, ada dua hal atau ada beberapa hal yang ingin dipecahkan, dan dari yang dipecahkan itu kita tidak bisa memilih menggunakan satu alternatif saja, tetapi kita memerlukan ini cara atau strategi untuk menjawab semua rumusan masalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya kuantitatif, kualitatif, ataupun pendekatan campuran.
Kemudian pada metode campuran, nah ini nanti berdampak juga ketika pada proses ini ya, pendahuluannya ya. Jadi nanti ini insya Allah kita bahas ya ke depan, jadi literatur review atau ketika kita melakukan review dari hasil penelitian, nah itu kita coba lakukan untuk memperoleh pemahaman bagaimana kuantitatif kualitatif itu dilakukan, kemudian gimana campurannya, gimana integrasinya, dan seterusnya. Nah, di sini ketika kita coba cari di Google, nah nanti silahkan praktek ke Google, kemudian nanti dicari dengan kata kunci. Kalau bahasa Indonesia ya metode penelitian campuran, atau kalau bahasa Inggris menggunakan mixed method study, atau bisa juga di eja sendiri-sendiri, kuantitatif and qualitative study gitu ya. Nah kemudian akan memperoleh hasil seperti ini. Ketika nanti kita baca satu persatu, nah bisa kata-katanya ya atau metodenya mixed method, quantitative and qualitative, integrated, combined, triangulation, multi-method, nah, atau mixed methodology. Nah semua ini merujuk pada riset-riset yang menggunakan metode campuran gitu ya, untuk menjawab pertanyaan masalah ya. Kemudian apa kalau kita bertanya apa pada bagian metode atau prosedur yang menunjukkan pengumpulan datanya itu kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Nah, di sini ini ada contoh dari suatu artikel. Jadi ketika nanti di bab 3, kalau bab 3 di mana tuh di metode penelitian atau bab 3 di proposal, nah itu nanti di bagian awal kan ada jenis penelitian, nah atau pendekatan penelitian. Pada pendekatan penelitian ini nanti akan dituliskan pendekatan itu kuantitatif atau kuantitatif dan kualitatif. Gitu. Jadi kita bisa menemukan riset-riset jenisnya apa atau risetnya seperti apa akan dilakukan, itu kita bisa memperolehnya dari bab 3 atau di bagian metodenya kalau di artikel. Kemudian selain di bagian kedua bagian tersebut, nah itu biasanya di abstrak itu sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi misalnya mulai dari biasanya kan abstrak terdiri atas beberapa bagian. Bagian awal itu yang 2 atau 3 kalimat awal itu merupakan trigger untuk menggrab pembaca ya, menarik pembaca. Nah sebenarnya urgensi dari masalah riset itu seperti apa? Kemudian baru tujuan penelitian, setelah itu metode, setelah itu hasil, itu ya di abstrak. Nah, kemudian di bagian metode atau di bagian pendahuluan nanti ada keterangan bahwa itu merupakan mixed method. Gitu. Ini kelihatan banget yang di ini ya, yang dikasih highlight-nya. Memang kuantitatif ataupun kualitatif atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian pada pendahuluan, nah, sebenarnya kita bisa membaca. Nah, setelah membaca dari suatu artikel, kita bisa mengajukan pertanyaan ya, pertanyaan yang terkait dengan metode yang digunakan oleh peneliti. Misalnya, nah, ketika nanti pada proses pengumpulan data, nah itu sudah kelihatan di bab 1 peneliti mau ngapain gitu ya, what will researcher do ya pada riset tersebut gitu ya, apakah memang nanti lebih cenderung ke kuantitatif atau lebih cenderung ke kualitatif. Kemudian ketika kita coba melihat urutan pengumpulan datanya seperti apa, apakah dikumpulkan kuantitatif dulu, kemudian dikumpulkan kualitatifnya, ataukah bersama-sama, ataukah kualitatif dulu baru kuantitatif. Nah, itu juga ada mekanismenya. Demikian pula cara menganalisis data kuantitatif dan kualitatifnya.
Nah, bisa juga nanti pada proses baik itu pengumpulan data maupun analisisnya, peneliti itu mencampur adukkan ya, jadi kuantitatif dan kualitatif, jadi bolak-balik gitu ya. Mana yang urgen lebih dulu dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kaitannya dengan urutan pengumpulan data dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada 6 ya desain campuran yang bisa digunakan ya, yang bisa digunakan oleh peneliti. Jadi yang 4 desain pertama ya, ini ada convergent, explanatory, kemudian explanatory sequential design sama embedded ya, itu termasuk yang bagian dasar. Nah, kemudian nanti ada transformatif sama multi-phase design, itu kalau kita melakukan kompleks. Jadi tadi ada yang dilakukan dulu, kemudian ganti metode dan seterusnya. Nah, itu nanti yang masuk di paralel, sekuensial sama embedded. Tetapi nanti kalau campur aduk tidak bisa memisahkan antara yang kuantitatif dan kualitatif, bisa nanti jenisnya transformatif atau multi-phase ya. Jadi nanti kita insya Allah kita bahas satu persatu. Kemudian kita coba ke desain paralel yang konvergen ya. Jadi nanti dari pengumpulan data kuantitatif ada sendiri, kemudian pengumpulan data kualitatif ada sendiri, kemudian kita mencoba membandingkan dan mengkaitkan antara hasil kuantitatif dan kualitatif, kemudian memperoleh interpretasi ya. Jadi sebenarnya pada kasus ini antara kuantitatif dan kualitatif itu kita gunakan terpisah. Kemudian ketika kita melakukan penyimpulan ini salah satu melengkapi yang lain seperti itu. Jadi siapa tahu dari sisi kuantitatif pada proses penyimpulannya masih kurang, kemudian dilengkapi dengan data kuantitatif ataupun sebaliknya. Kemudian nanti pada convergent parallel design, nah itu bisa juga nanti pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu secara bersama-sama atau secara simultan dilakukan, termasuk menggabungkan datanya dan menggunakan hasil yang ada untuk memahami masalah. Nah, kemudian bisa juga nanti convergent parallel design itu digunakan untuk menganalisis kedua kelompok data secara terpisah, kemudian menginterpretasikan hasil analisis. Nah, apakah antara kuantitatif dan kualitatif itu saling mendukung atau bertentangan. Kemudian ada beberapa karakteristik ya ketika kita menggunakan desain paralel konvergen ya. Jadi pada karakteristik pertama biasanya peneliti itu memberikan bobot atau prioritas yang sama untuk data kuantitatif atau kualitatif. Nah, seperti contohnya ketika di riset desain, nah ini mata kuliah kita ya, mata kuliah kita. Jadi makanya di dalam bahasan kita itu kita kaji juga beberapa banyak hal, baik itu desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian di sini ya, kalau misalnya ini contohnya ya, contohnya ketika kita meneliti dengan desain kuantitatif dan kualitatif, pada riset desain itu memang kita sebutkan kuantitatif dan kualitatif. Jadi seperti di bagian akhir dari kutipan itu, by mixing the datasets, the researchers was able to provide better understanding. Jadi harapannya dengan menggunakan kedua metode ini, nah pemahaman yang lebih baik dari
permasalahan yang diriset, nah itulah yang menjadi tujuan mixed method ini. Kemudian pada parallel design ini data kuantitatif dan kualitatif memiliki nilai yang sepadan atau sama pentingnya untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Jadi kita tidak bisa mengunggulkan yang kuantitatif saja, kita juga tidak boleh mengunggulkan yang kualitatif saja, seperti itu. Kemudian ini contoh ya, ketika kita menggunakan penelitian convergent parallel design ya. Jadi bagaimana menggunakan teori mastery learning untuk mengembangkan hands-on. Hands-on itu semacam lembar kerja siswa ketika pembelajaran STEM. Nah, pada berbasis robotik ya. Jadi ini menggunakan metode convergent parallel ini dari Taiwan gitu ya. Jadi pada karakteristik kedua, waktu simultan atau waktu bersamaan digunakan ketika menggunakan penelitian kuantitatif dan juga menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian teman-teman, ketika kita menggunakan parallel design ini ya, pada kasus ini ya, masalah tadi ya, masih pada contoh robotik tadi, ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan ya. Di sini ada angket dengan pertanyaan terbuka. Nah, jadi angketnya itu bisa saja kuantitatifnya, kemudian disertai pertanyaan terbuka, opini terhadap materi ya pembelajaran edu robot STEM ya. Kaitannya dengan ini bisa saja apakah menyenangkan, kemudian kesulitan, kelebihan, dan seterusnya. Kemudian karakteristik ketiga, jadi ketika melakukan analisis, ya bisa saja kita membandingkan dua kelompok data yang menghasilkan hasil yang sama atau hasil yang berbeda. Misalnya seperti ini, dengan metode pembelajaran STEM, hasil yang sama itu seperti apa, hasil yang berbeda itu seperti apa. Jadi kita bisa saja menggunakan one sample t-test atau ANOVA untuk melihat perbedaannya, kemudian dari sisi ini, kemudian kita juga melihat dari sisi cerita ini ya, cerita ketika pembelajaran itu dilaksanakan menggunakan data kualitatif. Kemudian ini karakteristik ketiga ketika kita menggunakan convergent parallel design. Jadi kita membandingkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan apakah kelompok data, nah itu ada yang menghasilkan hasil yang sama atau berbeda. Jadi semacam itu. Jadi misalnya gini, ada dua kelompok siswa ya. Yang satu menggunakan metode A pembelajarannya, yang satu menggunakan metode B. Kemudian kalau dilihat dari sisi kuantitatif seperti apa? Nah, itu kita menggunakan ANOVA atau CT. Tetapi kemudian kita lengkapi dengan data kualitatif, apakah dengan menggunakan pengamatan, apakah siswa-siswa itu lebih menyenangkan pakai metode apa ya gitu. Ini sebagai contoh teman-teman pengalaman ya. Kami praktek, jadi ada dua metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama, inquiry based learning dengan pendekatan dari Jepang, seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang. Yang kedua adalah menggunakan pembelajaran kurikulum 2013, yang IBL tadi plus kalkulator. Ya. Ternyata siswa senang banget teman-teman. Jadi
siswa-siswa itu, oh gini Pak, senang banget gini. Terus besok pakai ini ya Pak. Nah ternyata kalkulatornya hanya pinjaman, jadi semacam itu ya teman-teman. Jadi pada kasus ini ternyata siswa-siswa senang menggunakan IPL dengan kalkulator dibandingkan dengan menggunakan kurikulum 2013. Cerita seperti itu kita peroleh ketika kita menggunakan data kualitatif ya. Tetapi pada kuantitatifnya kita menggunakannya dengan menggunakan uji T ya. Kemudian karakteristik selanjutnya masih di chapter karakteristik 3. Jadi apakah dua kelompok itu sama atau berbeda, itu kita menyajikan kutipan-kutipan dan mengkonfirmasi hasil analisis statistik atau tidak gitu ya. Kemudian kita bisa menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif bisa dalam satu tabel. Jadi kalau hasil uji T-nya seperti ini, kemudian hasil dari kualitatifnya seperti ini, terkonfirm atau tidak. Kemudian convergent paralel desainnya. Jadi ada ketika kita menggunakan metode convergent parallel design ini ada beberapa keuntungan dan tantangannya atau keuntungan atau peluang ketika kita menggunakan convergent parallel design. Jadi memang kita memperoleh pemahaman secara mendalam, kemudian karena proses pengumpulan datanya itu simultan dalam satu fase, nah itu juga menghemat ya, menghemat pemerolehan data atau menghemat dana ketika kita mengumpulkan data. Nah, tapi tentu saja ada tantangan. Kadang-kadang bisa saja hasil antara kuantitatif dan kualitatif kontradiksi. Jadi senang dengan pembelajarannya, tetapi hasil tesnya tidak berbeda seperti itu. Kemudian interpretasi akurat dari sisi kuantitatif dan kualitatif kadang dicampur adukkan. Nah, dicampur adukkan dari sini berdampak dari sisi penalarannya ya. Ketika kita menggunakan uji hipotesis, itu analisisnya nanti deduktif. Sementara ketika kita menyimpulkan dari pendapat siswa apakah pembelajarannya menyenangkan atau tidak dengan data kualitatif, nah kita lakukan secara induktif gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang ketika kita sebagai peneliti itu ada ini keterampilan kita ya. Kadang kita lebih terampil ketika kita menggunakan penelitian kuantitatif. Ada juga yang lebih terampil ketika menggunakan kualitatif ya. Dan dari sini ketika kuantitatif dan kualitatif itu ini digunakan, nah, seseorang bisa lebih condong menggunakan pendekatan yang mana itu tergantung dari keterampilan yang dimiliki oleh peneliti. Kemudian ini jenis yang kedua, kalau tadi paralel gitu ya, nah sekarang sekuensial. Nah, jadi kalau sekuensial nanti paling tidak ada 2 fase. Kemudian pengumpulan data kuantitatif dianalisis sekalian, kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan data dan analisis data secara kualitatif, baru kemudian diinterpretasikan. Jadi kita jelaskan, jadi pada pengumpulan data dan analisis data kuantitatif itu kita elaborasi sampai selesai, kemudian baru kita tambahi untuk memperoleh pemahaman itu dengan metode kualitatif agar hasilnya itu bisa kita lihat secara lebih luas untuk memahami gambaran umum yang diperoleh dari metode pengumpulan dan analisis data kuantitatif gitu. Kemudian pada explanatory sequential design yang melibatkan tadi ada 2 fase, itu ada beberapa karakteristik ya. Jadi peneliti itu biasanya
memberikan bobot kuantitatif itu lebih tinggi dibandingkan dengan kualitatif. Nah, ini ada contoh guru ya menggunakan teknologi di kelas gitu ya. Jadi bagaimana metodenya menggunakan explanatory sequential mixed method study. Jadi ini dulu dikumpulkan datanya dulu dengan kuantitatif, kemudian ditambah dengan data kualitatif. Kemudian karakteristik kedua, ketika peneliti nanti mengumpulkan data, nah kuantitatif juga lebih dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi pada karakteristik satu tadi bobotnya kuantitatif lebih tinggi, yang pada karakteristik dua mengumpulkan data kuantitatif lebih diutamakan, baru data kualitatifnya digunakan sebagai tindak lanjut gitu ya. Ini pada contohnya yang tadi guru menggunakan teknologi tadi. Kemudian yang ketiga itu peneliti menggunakan data kualitatif itu sebenarnya lebih digunakan untuk memperbaiki atau melengkapi hasil. Jadi memang yang utama itu kuantitatif. Nah, jadi untuk memperbaikinya saja karena diperlukan sedikit metode kualitatifnya baru dilakukan. Kalau di matematika mungkin gini ya. Jadi kita eksplor dulu kesulitan-kesulitan siswa gitu ya. Kalau kita mau menggunakan penelitian dengan metode ini, kemudian dari kesulitan-kesulitan itu kita jelaskan gitu ya, kita jelaskan metode kesulitan-kesulitan siswa itu apa saja, termasuk misalnya strategi cara menghadapinya seperti itu. Itu menggunakan explanatory sequential design. Lagi ketika kita menggunakan explanatory sequential design atau dua fase model dalam mixed method ini, nah peneliti tidak harus mengintegrasikan data. Jadi nanti sifatnya yang kualitatif itu melengkapi yang kuantitatif gitu. Kemudian masing-masing keuntungan ketika kita menggunakan kuantitatif ataupun menggunakan kualitatif tetap kita peroleh. Namun tetap juga ada tantangannya ya. Jadi aspek kuantitatif perlu ditindaklanjuti. Nah, karena ada dua aspek ini, tentunya waktu, tenaga, keahlian itu lebih membengkak ya, sehingga nanti berdampak ke biaya riset lebih besar dibandingkan dengan metode yang tadi. Kemudian yang bentuk ketiga, nah bentuk ketiga ada exploratory ya, sequential design. Ya kalau tadi itu kuantitatif dulu baru kualitatif. Nah sekarang dibalik. Jadi ini yang analisis kualitatif dulu, baru analisis data kuantitatif gitu. Kemudian dalam exploratory sequential design ini nanti kita eksplor dulu fenomena-fenomena, menjelaskan hubungan-hubungan, kemudian nanti mengidentifikasi tema-tema dan seterusnya, baru memahami instrumennya ya. Oh sekian yang mengatakan ini maknanya apa dan seterusnya. Pada ini ada beberapa karakteristik juga ketika kita menggunakan exploratory sequential design ini, yakni yang pertama prioritas. Jadi yang fase kualitatifnya itu lebih dominan dibandingkan fase 1, fase kuantitatif. Jadi pada kasus ini yang diunggulkan adalah pemerolehan data kualitatif termasuk di analisisnya. Kemudian yang lebih dulu dilakukan dalam prosesnya adalah peneliti mengumpulkan data kualitatif dulu, baru kuantitatif. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa dicermati. Kemudian
data kualitatif ini lebih digunakan untuk membangun ya atau memberikan penjelasan terhadap hasil analisis pada fase 1. Jadi lebih mengarah pada mendetailkan gitu ya. Jadi oh hasil kualitatifnya begini. Nah, kemudian kita peroleh detail dengan kuantitatifnya. Kemudian ada keuntungan dan kerugian juga ketika kita menggunakan metode exploratory sequential design ya. Jadi pada exploratory sequential design ini dieksplor dulu pandangan partisipan. Nah, kemudian ketika pandangan partisipan itu perlu diidentifikasi ukuran-ukurannya, baru kemudian didekati dengan pendekatan kuantitatif. Nah, hanya masalahnya di sini sama waktu dan tenaganya cukup banyak untuk melakukan ini ya, melakukan penelitian dengan menggunakan desain dengan jenis ini. Nah, kemudian nanti ada kutipan-kutipan juga, ada kode, ada coding, kemudian ada penentuan hubungan antar tema, itu kemudian baru ditindaklanjuti dengan fase kuantitatif. Sampai sini ada pertanyaan tidak, teman-teman? Tidak ada? Belum ada? Lanjut, kalau tidak ada. Nah, sekarang masuk ke jenis keempat, yakni embedded design. Pada embedded design ini kita mengumpulkan data baik kuantitatif maupun kualitatif itu secara bersama-sama. Jadi tersematkan. Jadi kuantitatif dulu, kualitatif itu tidak terlalu jelas pemisahannya. Jadi bisa saja sebenarnya embedded ini diposisikan data kualitatif itu sebagai pendukung untuk data kuantitatif. Jadi pada proses pengumpulan datanya bisa bersamaan seperti itu. Kemudian ini pada contohnya itu bisa juga untuk pada kasus riset eksperimen. Jadi nanti pada riset eksperimen ini kita memang fokusnya pada kuantitatif, misalkan hasil pretest postesnya, tetapi untuk mencapai hasil pretest dan postesnya dulu kita amati siswa itu senang enggak dan lain-lain, masuk di sini embedded design. Kemudian nanti kalau misalnya di penelitian korelasional itu lebih digunakan untuk memahami alasan dibalik hasil korelasional tersebut. Gitu. Kemudian nanti pada embedded design ini misalnya ada dua kelompok yang diamati gitu ya. Kemudian nanti pertanyaan penelitiannya mengarah pada ada atau tidaknya dampak yang ditimbulkan gitu dari misalnya di riset eksperimen tersebut. Kemudian penjelasan kualitatifnya lebih ke bagaimana partisipan mengalami atau menjalani perlakuan selama proses eksperimentasi yang dilakukan. Jadi misalnya gini, tadi kan ada pembelajaran IBL sama pembelajaran dengan kurikulum 2013. Ketika kita fokusnya pada hasil ya, hasil pretest dan posttest, nah tetapi siswa senang enggak dengan pembelajaran seperti itu, nanti kita potretnya dengan kualitatif, tetapi pada proses menentukan nilainya itu kan diamati pula bagaimana Bapak Ibu guru membelajarkan, siswa senang enggak dan seterusnya masuk di sini. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi di sini embedded design. Ya. Ini contoh risetnya gitu ya, masuk di STEM juga. Jadi memang di judulnya sudah mencantumkan embedded mixed method study. Kemudian embedded pun ada keuntungan dan kerugian. Jadi di sini
nanti manfaat kuantitatif dan kualitatif tetap ada. Kemudian pada embedded ini memang data kuantitatif lebih diutamakan, kemudian kualitatifnya lebih ke pendukung. Nah, namun ada tantangan-tantangan ya. Jadi penggunaan kelompok data sekunder, nah itu untuk apa? Itu tidak terlalu jelas. Kemudian membandingkan dua kelompok, nah itu juga susah. Karena pada dasarnya pertanyaan penelitian yang mengarah ke sana itu berbeda. Gitu. Kemudian kemungkinan bahwa ketika pengumpulan data kuantitatif dilakukan selama eksperimen akan mempengaruhi luaran yang dihasilkan, gitu ya. Jadi bisa saja penelitian kualitatifnya itu sangat mempengaruhi luarannya. Kemudian untuk pengumpulan data kualitatifnya itu bisa saja simultan ya, dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk peneliti ya ketika akan menggunakan hasil dari penelitian tersebut untuk membahas atau menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian ini jenis kelima ya, transformative design. Jadi biasanya kuantitatif dulu, kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif, kemudian interpretasi. Jadi kalau transformative design itu gabungan tadi ya, gabungan antara convergent, exploratory, explanatory, dan embedded design itu dicampur adukan. Jadi antara kuantitatif dan kualitatif tidak terlalu dipisahkan. Nah, biasanya seperti ini yang menyeru dengan yang memuat judul-judul tertentu atau kelompok khusus gitu ya. Misalnya bias gender. Nah, itu kan sering jadi isunya. Kemudian pada desain transformatif ini, nah ini ada contoh artikel gitu ya. Jadi misalnya perspektif advokasi, jadi pendampingan orang-orang yang terpinggirkan. Nah, kemudian prioritas, nah pada data lebih ke kualitatifnya dan posisi kuantitatif di sini lebih sebagai pendukung. Kemudian nanti yang jenis terakhir itu multi-phase design. Jadi nanti bisa saja kualitatif lagi baru campuran. Jadi pada multi-phase design itu topik-topik itu dipahami dengan multifase dan menggunakan gabungan. Jadi baik convergent, explanatory, exploratory, embedded gitu ya. Semua digunakan kemudian untuk menjawab semua pertanyaan pada masalah riset itu sudah tercapai atau belum. Kemudian keterkaitan antara fase dengan proyek itu juga menjadi tantangan juga ya teman-teman, karena kalau proyek-proyek itu kan terkait juga dengan waktu seperti itu. Kemudian ini ada contoh multifase desain. Jadi di sini 3 fase riset, yaitu fase kualitatif, fase kuantitatif, dan fase kualitatif. Dan posisinya pada multi-phase design memang yang diutamakan adalah kualitatifnya, dan kuantitatif itu justru hanya sebagai pendukung saja. Kemudian karakteristik campuran ini ya, kalau kita menggunakan baik itu embedded atau baik itu multi-phase design atau transformative design, itu kita memilih argumen kenapa menggunakan desain campuran. Kemudian melibatkan data kuantitatif yang mana, kualitatif yang mana. Kemudian kita mempertimbangkan prioritas datanya. Setelah dipertimbangkan prioritas datanya, kita urutkan masalah pengumpulan datanya. Kemudian masalah analisis datanya dan bentuk diagramnya jika memungkinkan, jika masih diperlukan. Ya, kemudian pada metode campuran ini, jadi monggo nanti rasional atau justifikasi kenapa itu dipilih ya. Mana yang exploratory, mana yang explanatory, mana yang embedded, mana yang pakai convergent, bisa dijelaskan.
Kemudian pengumpulan datanya bisa macam-macam ya, bisa data, teks, bisa angket, catatan lapangan, buku harian, gambar, fokus group discussion, nah, semua dilakukan. Dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data ya. Kemudian masalah prioritas, nah jadi nanti bisa saja prioritasnya itu kuantitatif dan kualitatif punya bobot yang sama, bisa saja kuantitatif itu lebih besar dan kualitatif itu lebih dimanfaatkan untuk melengkapi, dan juga bisa nanti memang fokusnya kualitatif, kemudian kuantitatifnya digunakan untuk melengkapi saja. Gitu. Nah, ini masih ke desain metode campuran. Jadi pada metode campuran itu masalah prioritas penentuan datanya, nah bisa menjawab pertanyaannya atau menggunakan checklist seperti di layar. Jadi tujuannya itu mau eksplorasi, memahami, atau memprediksi luaran. Ya. Kemudian pada proses pengumpulan datanya yang ditekankan yang mana. Kemudian analisis statistiknya. Nah, itu tunggal apa berlapis. Seperti itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian pada karakteristik 4 lebih ke masalah urutan. Jadi bagaimana urutan itu? Kuantitatif, kualitatif pada waktu yang sama. Kuantitatif dikumpulkan lebih dulu baru kualitatif. Kemudian yang ketiga sebaliknya. Kemudian yang keempat data kuantitatif kualitatif dikumpulkan pada waktu yang sama atau bisa juga secara terpisah tergantung urgensinya. Ini masuk ke step selanjutnya. Kemudian karakteristik 5 metode campuran ya. Jadi nanti ada masalah keinterpretasinya. Jadi pada interpretasi data kuantitatif ya, nanti ada kode-kodenya ya, variabel nama variabel-variabelnya. Kemudian nanti dengan analisis faktor kita bisa menggunakan datanya untuk klasifikasi di metode statistikanya seperti itu. Kemudian karakteristik kelima, nah kita perlu menyesuaikan analisis datanya dengan desain. Jadi nanti apakah kita tuh memang mau menggunakan atau membandingkan hasilnya antara kuantitatif dan kualitatif itu sendiri-sendiri, atau kita akan menggabungkannya. Jadi data yang kuanti, data yang kuali digabungkan dengan melihat saling melengkapinya gitu. Kemudian karakteristik kelima itu masih menyesuaikan analisis dengan data. Kita juga bisa menindaklanjuti pada kasus-kasus yang ekstrim. Misal ini kok banyak siswa ya mengalami kesulitan seperti ini, nah kemudian nanti kita jelaskan hasilnya. Untuk penjelasan hasilnya itu nanti bisa ditindaklanjuti dengan wawancara kuantitatif maupun wawancara kualitatif. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan analisis data dengan desain. Jadi nanti apakah kita tuh mau menggunakan faktor-faktor untuk mengidentifikasi tema, atau kita mau menguji multi level gitu ya, level sekolah, level distrik, dan seterusnya kita gunakan untuk membangunnya. Kemudian menyesuaikan analisis data dengan desainnya. Jadi penempatan instrumen seperti apa? Jadi instrumen yang kita gunakan seperti apa? Pengembangannya bagaimana untuk memperoleh data yang akurat. Nah, semacam itu masuk di menyesuaikan analisis data dengan desainnya. Kemudian kita juga bisa menentukan data kategorikal, kemudian kita bisa menggunakan kasus-kasus yang ekstrim, ya, itu contohnya. Kemudian untuk menggunakan embedded atau tersematkan, itu kita lakukan dulu dengan menyematkan kuantitatif dulu atau kualitatif dulu dari beberapa sumber yang terpisah. Nah, kemudian kita lakukan analisis data. Nah, tapi kita tetap menganutnya yang primer itu yang mana? Yang primer yang mana itu kita bisa gunakan rasio atau rasio akal sehat ya. Sebagai contoh ketika kita
mengamati guru. Nah, itu yang mengamati bukan siswa tetapi atasannya, seperti itu. Kemudian ketika kita menyajikan prosedur dalam bentuk diagram, nah itu nanti ada label-labelnya, yang kualitatif mana, yang kuantitatif mana, yang besar, kecil atau gimana. Nah, semua itu menjadi penekanan ya, hal yang penting ketika kita melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif atau mixed method. Kemudian ketika kita melakukan penelitian dengan metode campuran, itu ada isu-isu etik ya. Jadi ukuran sampel kuantitatif dan kualitatif mungkin berbeda. Jadi kalau ukuran kuantitatif, ukuran sampelnya banyak, sementara kualitatif tidak. Kemudian pada desain explanatory, nah, bisa menggunakan basis data yang mana dulu yang dipercaya, gitu ya. Kemudian ketika kita mau mengcoding, baik itu kuantitatif, kualitatif, nama-nama tempat itu jangan disebutkan biar menjaga kode etik kerahasiaan partisipan, seperti itu. Kemudian untuk FGD kadang-kadang menempatkan orang mengikuti FGD itu jadi masalah juga ya. Oh, kok itu dipanggil sementara kok saya tidak dipanggil. Nah, itu atau saya diminta membantu mengumpulkan data sementara yang lain tidak. Nah, itu jadi tantangan juga ya teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya, nah sebenarnya mirip yang kemarin sudah kita diskusikan. Kita menentukan kelayakan metode campuran itu. Memang benar-benar enggak kita salah satu kuantitatif saja, kualitatif saja, atau memang memerlukan desain campuran. Kemudian nanti menentukan rasional, jadi kita gunakan dari kuantitatif atau kualitatif itu yang akan membantu untuk mencapai hasil riset atau mencapai apa? Mencapai tujuan riset itu yang mana? Apakah kuantitatif atau kualitatif atau memang kedua-duanya diperlukan sehingga kita memilih yang sekuensial. Nah, kemudian strategi pengumpulan datanya gimana? Yang kualitatif seperti ini, yang kuantitatif seperti ini. Monggo dipikirkan. Kemudian nanti mengembangkan pertanyaan penelitiannya seperti apa. Kalau pakai kualitatif kan enak saja ya. Nah, kita bisa mengembangkan risetnya, tetapi pada proses kuantitatifnya itu yang juga harus pakai proses validasi dan lain-lain. Kemudian demikian pula pada proses pengumpulan datanya, itu untuk kualitatifnya perlu waktu yang lebih lama, tetapi untuk kuantitatifnya perlu mengurus izin yang lebih lama. Jadi masing-masing semua punya tantangan tersendiri. Nah, kemudian untuk menganalisis datanya juga bisa sendiri-sendiri, bisa terpisah tergantung jenis riset kualitatif yang tadi digunakan untuk mendekati atau mendekati memperoleh jawaban dari pertanyaan riset atau pertanyaan di rumusan masalah. Kemudian nanti ada menuliskan laporan. Nah, setelah menganalisis data menuliskan laporan. Nah, laporannya itu biasanya dengan menggunakan struktur tertentu ya, gitu. Kemudian ketika kita struktur tertentu, misalnya tadi ada bab 1 isian pendahuluan, bab 3 literatur review, bab 3 metodologi atau metode, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, itu merupakan konten yang standar untuk laporan. Kemudian ketika ada laporan, teman-teman kadang sebagai statistisi kita memang diminta untuk melihat ya atau mengevaluasi riset on-nya orang itu bagus atau tidak. Nah, ketika kita mengevaluasinya, ya metode campuran itu bagus enggak ya untuk membahas mengenai jenis riset ini. Nah, perlu digabungkan tidak kuantitatif dan kualitatifnya. Terus beririsan enggak datanya sebagai suatu yang terpisah, seperti itu. Cakupan waktunya gimana? Pencampurannya cocok enggak? Apakah harusnya pakai exploratory, harusnya pakai confirmatory, atau memang langsung multi-phase gitu ya, pakai transformasi atau multi-phase. Monggo nanti dipikirkan ulang. Kemudian masalah waktu prioritas, kemudian dana gitu ya, itu juga perlu menjadi penekanan.
Kemudian informasi apa yang perlu dimiliki oleh peneliti atau oleh responden, nah itu juga menjadi pertimbangan kuat ya. Itu teman-teman untuk hari ini monggo lebih lanjut bisa dibaca. Alhamdulillah bukunya sudah kami share ke mas-mas dan mbak-mbak semua ya gitu. Untuk ada pertanyaan mas-mas dan mbak-mbak sampai di sini?